para akademia, kali ini kita akan membahas apa itu reksadana syariah atau pengertian dari reksadana syariah. Sebelum kita membahas mengenai apa itu reksadana syariah, kita akan telaah dulu apa itu reksadana sendiri ya. Reksadana itu adalah merupakan wadah yang digunakan untuk menampung dana masyarakat baik retail maupun institusi yang akan ditempatkan atau dimasukkan ke dalam wadah berbentuk wadah yang kita sebut portfolio yang nanti akan dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke efek-efek di pasar modal gitu. Artinya investor yang akan membeli produk reksadana itu sama dengan mempercayakan dana investasinya untuk dikelola oleh manajer investasi. Pengertian mengenai reksadana ini ada di dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Sedangkan pengertian mengenai reksadana syariah itu lebih dalam lagi, itu diperkuat dengan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2015, di mana menyatakan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi dalam melakukan pengelolaan dari dana yang terkumpul dalam wadah tadi harus dilakukan atau diinvestasikan ke dalam instrumen pasar modal syariah dan dikelola dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Baik, para akademia, kali ini kita akan membahas pengertian mengenai reksadana syariah. Sebelum kita berangkat ke reksadana syariah, kita tahu dulu atau mengerti dulu apa itu reksadana. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pengertian dari reksadana itu adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang akan diinvestasikan ke dalam portfolio efek oleh manajer investasi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, apa itu masyarakat pemodal? Masyarakat pemodal adalah masyarakat atau orang baik perorangan maupun institusi yang memiliki dana yang ingin dananya dikelola untuk dibelikan instrumen-instrumen di pasar modal syariah. Ya. Apa instrumen pasar modal syariah itu? Antara lain seperti obligasi dan saham syariah. Nah, berangkat dari apa pengertian reksadana, kita menuju ke reksadana syariah. Reksadana syariah itu berdasarkan peraturan OJK nomor 19 tahun 2015, pengertian dari reksadana tadi dipertajam dengan menitik beratkan kepada pengelolaannya. Jadi reksadana syariah adalah sama seperti reksadana, merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat pemodal, tetapi dalam pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan selain Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pengawasan atas pekerjaan dari manajer investasi mengelola reksadana ini, ada yang disebut Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI yang akan menjaga kesyariahan dari si pengelolaan reksadana syariah yang dilakukan oleh manajer investasi yang memiliki izin untuk melakukan pengelolaan dana-dana investasi syariah. Para akademia, sekarang kita membahas mengenai skema reksadana. Setelah sebelumnya kita membahas apa itu pengertian reksadana, kita menyambung ke skemanya, bagaimana reksadana itu dikelola, gitu ya. Tadi sebelumnya kan kita membahas reksadana adalah wadah untuk menampung masyarakat yang akan dikelola oleh manajer investasi. Bagaimana skemanya? Kita akan bahas pertama dari si reksadananya sendiri. Jadi reksadana itu akan dikelola diawali dengan adanya kontrak pengelolaan, kontrak bersama pengelolaan dari si wadah reksadana tersebut antara manajer investasi dan bank kasedian.
Kontrak pengelolaan investasi dari reksadana ini biasa disebut kontrak investasi kolektif, di mana manajer investasi bertugas melakukan pengelolaan dari wadah atau portfolio reksadana tadi, sedangkan bank kastodian berfungsi sebagai administrator dari transaksi yang dilakukan oleh manajer investasi. Jadi kontrak investasi kolektif reksadana ini mengikat manajer investasi dan bank kastodian harus melakukan pengelolaan sesuai dengan kebijakan atau aturan yang terdapat di dalam kontrak investasi kolektif tersebut. Nah, masyarakat sebagai pemodal itu akan menginvestasikan dananya kepada reksadana, dalam artian masyarakat itu akan menyetujui aturan main yang akan dilakukan oleh manajer investasi dan bank kastodian dalam reksadana yang akan mereka beli. Contoh misalnya masyarakat akan membeli reksadana syariah pasar uang atau reksadana pasar uang syariah. Artinya masyarakat pemodal atau investor setuju untuk menginvestasikan atau menanamkan atau menyimpan dananya di wadah reksadana pasar uang syariah ini dan mempercayakan kepada manajer investasi untuk mengelola, mempercayakan kepada bank kastodian untuk mengadministrasikan transaksi reksadananya. Untuk selanjutnya manajer investasi akan menyalurkan atau menginvestasikan dana yang terkumpul tadi di dalam wadah reksadana ke dalam instrumen-instrumen pasar uang syariah, seperti misalnya deposito syariah atau obligasi syariah atau yang kita kenal sukuk syariah yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi saya loncat sedikit, mungkin pasar uang syariah itu adalah contohnya seperti sukuk atau obligasi syariah yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, kalau misalnya masyarakat pemodal investor ini setuju untuk masuk ke reksadana yang isinya reksadana saham syariah, artinya investor sebelum menanamkan dananya ke dalam wadah tersebut menyetujui aturan kebijakan yang ada di dalam kontrak investasi kolektif dari reksadana saham syariah. Jadi setuju atau menyetujui bahwa manajer investasi akan menyalurkan dana yang mereka investasikan ke dalam reksadana untuk dibelikan saham-saham syariah yang ada di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia. Gitu. Jadi artinya mempercayakan ini secara total kepada manajer investasi dan juga kepada bank kastodian yang bertindak melakukan administrasi dari setiap transaksi dari investor ke reksadana tersebut. Para akademia, kita akan membahas kembali mengenai skema reksadana. Sebelumnya kita sudah pernah membahas sedikit bagaimana skema reksadana, kita akan pertajam saat ini. Jadi di dalam skema ini terlihat bahwa reksadana itu bisa dikelola atau bisa dijual ke masyarakat, itu harus diawali dengan diterbitkannya kontrak investasi kolektif antara manajer investasi sebagai pihak yang mengelola investasi dan bank kastodian yang berfungsi sebagai administrator dari transaksi yang terjadi di dalam reksadana tersebut, gitu ya. Sebelum reksadana bisa dijual atau dibeli oleh masyarakat, reksadana ini harus mendapatkan izin efektif dari otoritas jasa keuangan. Jadi manajer investasi dan bank kastodian dalam kontrak investasi kolektif bersama-sama mengajukan ke otoritas jasa keuangan untuk mengajukan izin efektif dari reksadana yang akan manajer investasi kelola, begitu. Nah, setelah izin efektif keluar, baru investor baik itu perorangan maupun institusi bisa membeli atau menanamkan dananya ke dalam reksadana yang dikelola oleh MI tersebut, gitu ya. Bedanya antara reksadana dengan reksadana biasa yang konvensional dengan reksadana syariah, dalam skema reksadana syariah, selain otoritas jasa keuangan, ada Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia MUI, yang berfungsi juga mengawasi proses pengelolaan investasi yang dilakukan oleh manajer investasi. Jadi
pengelolaan reksadana syariah berbeda dengan reksadana biasa karena adanya Dewan Syariah Nasional MUI yang menurunkan Dewan Pengawas Syariah yang akan mengawasi praktek sehari-hari atau proses pengelolaan investasi yang dilakukan oleh manajer investasi. Ya, saya tambahkan mengenai fungsi bank kastedian. Selain sebagai administrator, bank kastedian itu berfungsi sebagai dual control, di mana pada saat manajer investasi melakukan pengelolaan reksadana itu harus sesuai dengan kebijakan atau aturan yang disampaikan di awal atau diterbitkan di awal. Contoh di bagian lecture sebelumnya, kalau yang dibeli oleh investor itu reksadana saham syariah, artinya manajer investasi yang mengelola tidak boleh membelikan atau menanamkan dana masyarakat, dana investor dari reksadana tersebut ke dalam instrumen lain selain saham syariah. Jadi tidak boleh, jadi harus ke saham syariah. Begitu juga untuk pengelolaan reksadana pasar uang syariah misalnya. Jadi manajer investasi yang mengelola reksadana pasar uang syariah itu harus menginvestasikan dana yang terkumpul dalam wadah reksadana tadi ke dalam instrumen pasar uang syariah. Jadi tidak boleh dibelikan saham syariah misalnya, begitu. Jadi itu yang membedakan bagaimana investor invest ke reksadana pasar uang atau ke reksadana saham syariah, apa bedanya. Jadi korelasinya setelah manajer investasi hanya boleh membelikan instrumen sesuai dengan aturan yang terdapat dalam reksadananya, itu kaitannya adalah dengan resiko. Jadi investor yang membeli reksadana pasar uang syariah tentunya akan memiliki profil resiko yang lebih rendah dibanding investor yang beli reksadana yang isinya saham syariah gitu. Jadi pada saat investor itu menyatakan bahwa saya akan membeli reksadana pasar uang syariah, investor itu akan mempercayakan manajer investasi akan mengelola dananya dan diinvestasikan atau dibelikan instrumen pasar uang syariah, bukan saham syariah gitu. Jadi artinya dari sisi risiko akan terjaga, di mana si manajer investasi itu harus mematuhi aturan atau kebijakan dari reksadana pasar uang syariah yang dikelola. Siapa yang mengawasi? Ya otoritas jasa keuangan. Dan untuk reksadana syariah ada Dewan Pengawas Syariah yang ditugaskan oleh Dewan Syariah Nasional MUI untuk mengawasi manajer investasi mengelola reksadana syariah tersebut. Nah, sekarang kita bergerak kepada siapa itu manajer investasi. Manajer investasi adalah perseorangan yang berada di dalam lembaga atau di bawah perusahaan manajer investasi, perusahaan pengelola investasi yang sudah memiliki izin dari otoritas jasa keuangan untuk menerima dan melakukan pengelolaan dana dari masyarakat. Jadi izin manajer investasi itu tidak sembarangan. Jadi harus dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan. Sebelum izin itu turun, perusahaan pengelola investasi ini tidak berhak atau tidak boleh menerima dana masyarakat dan melakukan pengelolaan atas dana tersebut. Contoh dari manajer investasi adalah PT Paitran Asset Management. PT Paitran Asset Management adalah perusahaan manajer investasi atau perusahaan pengelolaan investasi yang telah memiliki izin mengelola dari otoritas jasa keuangan, dan PT Paitran Asset Management ini adalah satu-satunya saat ini manajer investasi syariah. Artinya dari hampir sekitar 85 manajer investasi yang ada di Indonesia, hanya Paitran Asset Management yang memiliki lisensi sebagai manajer investasi syariah. Jadi yang dikelola oleh Paitran Asset Management hanya reksadana yang berbasis syariah, bukan reksadana yang berbasis konvensional. Artinya nasabah-nasabah yang setuju membeli produk reksadana yang diterbitkan oleh manajer investasi PT Paitran Asset Management adalah setuju untuk membeli reksadana yang berbasis syariah, begitu. Dan ketentuan pengelolaan reksadana syariah itu diatur sedemikian rigid, sedemikian ketatnya oleh otoritas jasa keuangan dan diawasi oleh sangat intensif oleh Dewan Syariah Nasional MUI juga dalam hal pengelolaannya, supaya manajer investasi dalam hal ini PT Paitran Asset Management melaksanakan tugasnya dalam mengelola produk reksadana syariah
sehingga tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah. Demikian. Baik, para akademia, kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita membahas mengenai benefit reksadana. Tadi sebelumnya kita sudah bicara mengenai pengertian reksadana seperti apa, reksadana syariah seperti apa, lalu skema reksadana seperti apa, siapa saja yang terkait dalam pengelolaan reksadana, ada manajer investasi, ada bank kastodian, bagaimana proses investor bisa masuk ke dalam reksadana, siapa yang mengawasi. Sekarang kita bicara mengenai benefit reksadana. Benefit reksadana mungkin kita bisa bagi dalam beberapa jenis, gitu ya, dan jenis tipe benefit yang kita bisa jelaskan. Yang pertama adalah terjangkau. Jadi reksadana itu adalah produk investasi pasar modal, baik itu reksadana konvensional maupun reksadana syariah. Dalam hal ini kita akan bicara mengenai reksadana syariah. Itu memiliki benefit atau keuntungan adalah terjangkau. Terjangkau dalam arti investasinya sangat murah atau dengan nilai yang sangat kecil, para investor sudah bisa melakukan investasi di reksadana syariah. Jadi bisa dibayangkan, bisa dimulai dengan nilai 100.000. Para investor baik institusi maupun perorangan bisa melakukan investasi di reksadana dengan nilai minimal Rp100.000. Jadi sangat terjangkau. Yang kedua, benefit dari reksadana adalah liquid. Jadi reksadana itu kita bisa katakan bahwa reksadana itu dapat dicairkan setiap saat. Karena tidak hanya bisa dicairkan setiap saat, reksadana itu kita bisa melakukan investasi ke reksadana itu setiap saat dan dicairkan setiap saat. Jadi mekanismenya seperti kita menabung di perbankan. Jadi kita punya dana yang akan diinvestasikan, kita bisa langsung masukkan ke reksadana, kita bisa menambah setiap hari, kita juga bisa sewaktu-waktu melakukan penarikan dari investasi kita di reksadana, baik sebagian maupun seluruhnya, begitu. Yang ketiga, investasi di reksadana itu atas nama secara administratif itu atas nama dan tercatat, di mana bank kastodian yang berfungsi sebagai administrator dari transaksi investor atau nasabah di reksadana. Jadi seperti produk finansial lainnya, reksadana adalah produk yang bersifat atas nama dan juga tercatat, di mana pada saat misalnya dokumen dari laporan dari reksadana tersebut tercecer, gitu ya, resiko hilangnya itu tidak ada karena yang tertera di dalam laporan itu adalah catatan dari investasi, sedangkan dana investasinya ada tersimpan di bank kastodian, begitu. Yang keempat, benefitnya adalah diversifikasi. Jadi dengan melakukan investasi ke reksadana syariah, kita sama juga melakukan diversifikasi atau membagi-bagikan resiko terhadap instrumen-instrumen yang ada di dalam reksadananya. Jadi reksadana itu kan adalah wadah mengumpulkan dana masyarakat yang akan diinvestasikan ke instrumen pasar modal. Contoh untuk reksadana saham syariah akan dibelikan saham-saham syariah. Jadi dengan satu investor melakukan investasi Rp100.000 bersama-sama dengan investor lainnya, sehingga dalam wadah itu terkumpul dana misalnya 500 miliar, di mana manajer investasi yang melakukan pengelolaan reksadana ini akan mengelola dana 500 miliar tersebut, gitu ya. Dan dengan dana 500 miliar ini manajer investasi akan memiliki keleluasaan untuk membeli atau menanamkan dana 500 miliar itu ke dalam saham-saham syariah yang ada di pasar modal. Jadi kita bandingkan misalnya dengan nasabah yang melakukan investasi 10 juta, gitu ya, dengan melakukan investasi langsung ke saham atau beli saham langsung di bursa, dengan beli reksadana saham, gitu ya, investor yang melakukan investasi di reksadana saham itu melakukan diversifikasi atau memilah
resikonya. Karena dengan nilai 10 juta investasi ke saham langsung itu mungkin hanya bisa membeli 1-2 jenis saham. Sehingga resiko dari investor itu terdapat pada 2 saham yang dia beli. Jadi artinya kalau nilai sahamnya itu turun, tentunya akan berimbas kerugian kepada dana 10 juta yang dia investasikan. Sedangkan kalau investor tersebut melakukan investasi 10 juta ke dalam reksadana saham syariah, di mana di dalam wadah reksadana saham syariah itu terkumpul 500 miliar dana nasabah yang berasal dari beberapa masyarakat yang bersedia masuk ke dalam reksadana tersebut, sehingga manajer investasi yang mengelola reksadana saham syariah ini memiliki keleluasan untuk membeli atau menginvestasikan ke beberapa jenis saham syariah. Jadi yang tadinya dengan 10 juta dengan langsung hanya membeli 2 saham langsung, lewat reksadana saham syariah itu akan bisa membeli mungkin 20 sampai 30 jenis saham syariah. Artinya dari 20 saham syariah yang terkumpul dalam reksadana saham syariah ini, ada dua saham saja yang misalnya mengalami penurunan nilai sahamnya, di mana yang lain tetap memberikan nilai positif atau harga sahamnya naik. Tentunya secara rata-rata nilai dari reksadana tersebut tetap akan positif, karena yang mengalami penurunan hanya 2 saham dari 20 jenis saham yang ada. Jadi kita bisa melihat bahwa keuntungan diversifikasi di reksadana itu bisa meminimalkan resiko yang kemungkinan bisa terjadi bila kita melakukan investasi ke instrumen pasar modal secara langsung. Benefit yang selanjutnya adalah dikelola secara profesional oleh manajer investasi. Jadi manajer investasi yang melakukan pengelolaan reksadana ini tidak boleh melakukan pelaksanaan pengelolaan tanpa izin dari otoritas jasa keuangan. Tentunya sebelum mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan, manajer investasi ini tentunya harus memiliki kemampuan untuk mengelola. Jadi dari sisi ilmunya akan mencukupi untuk manajer investasi melakukan pengelolaan. Setelah itu diyakinkan kembali dengan adanya lisensi yang harus diambil oleh manajer investasi terlebih dahulu sebelum melakukan praktek pengelolaan. Dan terakhir adanya izin dari otoritas jasa keuangan untuk mengelola. Jadi betul-betul benefit dari reksadana ini adalah kita akan dikelola oleh profesional manajer investasi yang memiliki jam terbang mengelola, memiliki lisensi, memiliki pengetahuan yang cukup, dan juga memiliki kemampuan untuk mengelola. Benefit yang selanjutnya adalah pengelolaan dari reksadana ini akan diawasi secara ketat oleh otoritas jasa keuangan, dan khusus untuk reksadana syariah akan ditambah pengelolaannya atau pengawasannya dari Dewan Syariah Nasional MUI melalui Dewan Pengawas Syariah ditunjuk di manajer investasi itu. Jadi pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi akan diawasi untuk diyakinkan tidak keluar dari kebijakan yang berlaku di awal. Jadi artinya kalau reksadana pasar uang syariah, tentunya manajer investasi dalam mengelola reksadana pasar uang syariah itu tidak boleh membeli instrumen saham, karena itu berada di luar dari kebijakan reksadana pasar uang syariah. Jadi investor yang memutuskan membeli reksadana pasar uang syariah akan merasa nyaman bahwa dananya akan dikelola sesuai kebijakan, tidak akan dibelikan di luar dari kebijakan tersebut. Nah, benefit yang terakhir yang mungkin bisa disampaikan adalah adanya insentif pajak. Ini dikhusus untuk reksadana yang berbasis obligasi syariah, di mana setiap imbal hasil yang didapat dari instrumen dari obligasi syariah yang ada di dalam reksadana itu, kalau investor melakukan pembelian langsung obligasi syariah, itu imbal hasilnya akan dikenakan pajak tertentu minimal sekitar 20%. Sedangkan kalau melalui reksadana yang isinya obligasi syariah, investor akan mendapatkan insentif pajak karena yang dikenakan hanya 5% dari imbal hasil atau keuntungan dari membeli obligasi syariah di dalam reksadana tersebut. Demikian. Para akademia, kita ketemu lagi
Kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis reksadana yang ada di pasar modal. Banyak jenis-jenis reksadana di pasar modal itu banyak, tapi mungkin kali ini saya akan hanya membahas 3 jenis reksadana. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Kenapa saya menerangkan reksadana pasar uang terlebih dahulu? Jadi kita akan mulai menjelaskan dari reksadana yang resikonya paling kecil, paling rendah ya. Jadi reksadana pasar uang ini nanti alokasi investasi atau manajer investasi yang mengelola reksadana pasar uang ini akan menginvestasikan dana yang terkumpul dalam wadah reksadana tadi ke efek-efek pasar uang. Jadi 100% akan diinvestasikan ke pasar uang. Apa sih jenis-jenis efek di pasar uang? Sudah pernah disampaikan di lecture sebelumnya. Antara lain adalah misalnya deposito atau obligasi syariah, sukuk yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Efek-efek pasar uang ini memiliki kriteria bahwa dia resikonya paling rendah, dianggap paling rendah, dan juga karena dia memiliki resiko paling rendah, otomatis imbal hasilnya akan juga paling rendah dibandingkan efek lain gitu. Nah, untuk jangka waktu, prediksi investor kalau ingin melakukan investasi di reksadana pasar uang biasanya untuk investasi yang jangka waktunya pendek, bisa dilakukan untuk proyeksi investasi yang hanya 1 tahun saja. Itu boleh memilih reksadana pasar uang, karena reksadana pasar uang ini masuk ke dalam instrumen yang resikonya relatif rendah, memang imbal hasilnya juga cenderung rendah. Tapi untuk investasi yang pendek atau kita bisa bilang di bawah 1 tahun, itu adalah produk reksadana yang cocok begitu. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Ya, reksadana pendapatan tetap ini alokasi investasinya atau isi dari reksadana pendapatan tetap ini adalah efek pasar uang atau obligasi. Kalau misalnya reksadana syariah tentunya isinya adalah obligasi syariah, di mana minimum 80% dari total dana yang dikelola dalam reksadana pendapatan tetap ini, manajer investasi boleh menginvestasikan minimum 80% ke dalam obligasi syariah atau pendapatan tetap ini gitu. Nah, dari sisi resiko, potensi resikonya adalah cenderung sedang gitu ya, atau kita bisa bilang moderat, di mana resiko reksadana pendapatan tetap itu berada di atas dari reksadana pasar uang tadi. Sedemikian sehingga begitu resikonya lebih tinggi dari reksadana pasar uang, otomatis imbal hasil dari reksadana pendapatan tetap ini cenderung akan lebih tinggi dibanding imbal hasil dari reksadana pasar uang gitu. Nah, bagaimana proyeksi untuk berinvestasi di reksadana pendapatan tetap? Proyeksi kita untuk melakukan tujuan atau jangka waktu lah ya, jangka waktu yang kita bisa proyeksikan untuk berinvestasi di reksadana pendapatan tetap itu adalah menengah. Menengah itu bisa kita kategorikan untuk investasi yang 1-3 tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya para investor memiliki rencana untuk melakukan investasi yang di atas 1 tahun tapi sampai di bawah 3 tahun, maka reksadana pendapatan tetap ini bisa menjadi alternatif pilihan berinvestasi karena memiliki risiko yang moderat dengan imbal hasil yang lebih tinggi dibanding reksadana yang pasar uang, di mana alokasi investasinya 80% masuk obligasi. Untuk reksadana syariah tentunya lari ke obligasi syariah. Reksadana selanjutnya yang memiliki tingkat risiko yang jauh lebih tinggi lagi, di atas lagi dari reksadana pendapatan tetap, adalah reksadana campuran. Kenapa disebut reksadana campuran? Karena alokasi investasi atau manajer investasi yang mengelola reksadana campuran ini bisa melakukan kombinasi pengelola portfolio dari reksadana ini. Jadi bisa dibelikan kombinasi antara efek obligasi dan saham. Tentunya kalau reksadana syariah itu akan dialokasikan kepada kombinasi antara obligasi syariah atau sukuk dan saham syariah.
Reksadana campuran ini memiliki potensi resiko yang cenderung sedang, resikonya adalah sedang cenderung tinggi. Jadi di atas moderat sedikit, di mana target investasinya pun atau target imbal hasilnya akan memiliki nilai prediksi nilai yang lebih tinggi dari reksadana pendapatan tetap tadi gitu. Di mana jangka waktu dari berinvestasi di reksadana campuran ini sebetulnya diarahkan untuk yang menengah jangka panjang. Artinya untuk investasi-investasi dengan tujuan di atas 3 tahun. Kenapa? Karena ini ada efek yang saham yang memiliki fluktuasi harga yang turun naik gitu ya. Sudah pernah dijelaskan di sebelumnya pengertian mengenai saham ya. Jadi kalau misalnya investasinya terlalu pendek jangka waktunya, tentunya melakukan investasi di reksadana campuran akan memiliki resiko yang tinggi gitu. Jadi disarankan untuk berinvestasi yang jangka waktu di atas 3 tahun. Lalu yang selanjutnya adalah reksadana saham. Reksadana saham ini adalah reksadana yang memiliki resiko paling tinggi di antara 4 jenis reksadana yang saya sampaikan kali ini gitu. Dengan alokasi investasi minimum 80% dari total dana yang terkumpul di dalam wadah reksadana itu akan diinvestasikan ke saham. Kalau reksadana syariah tentunya akan dimasukkan ke saham syariah. Tentunya para akademi akan bayangkan kalau isinya hampir minimum 80% saham, otomatis resiko dari reksadana saham ini akan lebih tinggi, akan tinggi gitu ya, karena berisi saham-saham, tapi masih di bawah kalau para akademia melakukan investasi langsung ke saham. Jadi dari sisi resiko dia termasuk tinggi di antara 4 reksadana yang tadi saya sudah sampaikan. Sehingga dengan demikian proyeksi untuk melakukan investasi di reksadana saham itu disarankan untuk jangka waktu yang panjang. Jadi berada di atas 5 tahun gitu. Walaupun saya ingatkan kembali di lecture sebelumnya bahwa investasi di reksadana itu tidak ada jangka waktu. Artinya kapan saja bisa ditambah, kapan saja bisa diambil. Tetapi untuk pada saat kita memilih reksadana saham, investor harus mempunyai proyeksi bahwa investasi di reksadana saham ini adalah untuk tujuan 5 tahun ke depan, bukan untuk 1 tahun atau 2 tahun. Demikian.